Orang mencemooh dengan mengatakan bahwa kowe iki wong edan, nandur kok suket. Perkenalkan, nama saya Dwi Martuti Rahayu. Saya selaku owner dari Wondis Coklat yang ada di Dusun Salak Malang, Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Wondis bergerak di bidang olahan pangan lokal, khususnya olahan kakao hasil bumi dari petani di Pegunungan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Nama Wondis sendiri merupakan singkatan dari dua suku kata, yakni Pawon Gendis, yang sekarang menjadi nama organisasi kelompok wanita tani yang saya dirikan. Nah, arti dari Pawon Gendis sendiri, pawon adalah dapur kalau orang Jawa, atau bisa diartikan sebagai tempat produksi. Kemudian gendis sendiri artinya gula atau sesuatu yang manis. Sehingga kalau digabungkan Pawon Gendis dan nama adalah suatu doa, suatu harapan, kami berharap apapun yang kami produksi dari tempat usaha kami, tidak hanya di bidang olahan, bisa peternakan, perikanan, dan apapun itu yang ada di potensi organisasi kelompok wanita tani kami ini, mampu mengenakan, menguntungkan, mensejahterakan, minimal untuk anggota kami, harapannya untuk masyarakat sekitar. Awalnya muncul Wondis ini diawali dari di tahun 2013, itu saya mengolah, kemudian menanam dan mengedukasi satu jenis tanaman yang dulu dianggap sebelah mata, tidak ada nilainya, dianggap gulma, yakni bernama pegagan, atau istilah yang sekarang sedang tren latinnya adalah Centella asiatica. Nah, dulu saya olah pertama kali saya buat menjadi peyek pegagan, di mana bahan bakunya dulu saya peroleh dengan cara mencari di pematang sawah, dan ternyata kegiatan mencari itu lebih lama dibandingkan kegiatan mengolahnya. Sehingga di tahun itu juga saya sudah memberanikan diri memutuskan sesuatu yang menurut orang itu aneh, ekstrim, yakni menanam rumput. Sehingga ketika orang melihat, orang mencemooh dengan mengatakan bahwa kowe iki wong edan, nandur kok suket. Nah, seiring waktu terus saya edukasi bahwa ini adalah tanaman herbal yang banyak sekali manfaatnya, yakni sebagai multivitamin otak, menambah daya ingat, dan mengobati berbagai macam penyakit. Termasuk juga saya mengedukasi kepada masyarakat bagaimana pegagan ini diolah. Dan terbentuklah organisasi kelompok wanita tani Pawon Gendis pada tanggal 17 Mei 2013. Jadi sebelum ada organisasi, kegiatan itu saya lakukan secara mandiri, dan nama Pawon Gendis merupakan brand pribadi saya yang saya berikan untuk nama organisasi. Nah, seiring waktu, olahan pegagan ini mampu menghasilkan 47 jenis olahan pegagan, seperti tadi ada peyek pegagan, ekrol pegagan, dawet pegagan, es krim pegagan, cookies pegagan, dan lain sebagainya, termasuk satu jenis olahan pegagan yang sampai sekarang menjadi produk bestseller kami, yakni coklat pegagan. Kemudian coklat pegagan ini saya produksi di tahun 2014 dan mendapatkan perhatian dari berbagai macam pihak, termasuk pemerintah Kabupaten Kulon Progo, sampai menjadikan produk ini salah satu sajian di setiap kegiatan Pemda Kulon Progo. Nah, akhirnya saya ditanya oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pertanian dan Pangan, coklatnya ini dari mana? Dan saya sampaikan bahwa coklatnya saya beli di toko bahan roti karena kami fokus di olahan pegagan. Kemudian saya ditantang untuk bisa mengolah kakaonya Kulon Progo karena saya ini kebetulan tinggal di wilayah yang menurut data Kecamatan Kalibawang ini penghasil kakao yang melimpah tapi belum ada yang mengolah. Sehingga di tahun 2017 saya terima tantangan itu dan menghasilkan lebih banyak olahan kakao menjadi berbagai macam coklat selain coklat pegagan tersebut, dan lahirlah brand Wondis Coklat di bulan Oktober 2017. Di petani kakao yang sudah ditanam oleh masyarakat Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 90-an itu varietas Linda ya. Ini saya hasilkan secara umum, produknya itu ada coklat padat atau permen coklat, kemudian ada minuman coklat, dan tetap produk bestsellernya sampai saat ini yakni coklat pegagan.
Proses membuat coklat yang ada di Wondis Coklat ini, yang pertama, karena kami terima sudah dalam bentuk biji kering fermentasi, biji kakaonya, walaupun kami juga melakukan pendampingan kepada petani dengan maksud untuk menjaga kestabilan bahan baku serta menjaga kualitas biji kakao tersebut. Nah, sudah sampai di Wondis ini kami ada namanya uji belah kakao untuk melihat kualitas dari biji kakao sampai ke dalamnya. Nah, di situ sudah kelihatan apakah biji kakaonya yang pertama terfermentasi dengan baik atau tidak, karena kami menuntut kepada petani biji kakaonya harus difermentasi. Kemudian tingkat kekeringannya, kemudian apakah terkontaminasi dengan jamur atau hewan-hewan lainnya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah diputuskan bahwa ini layak untuk diproduksi di Wondis, langkah pertamanya yakni penyangrean atau di roasting dengan suhu tertentu dan durasi tertentu. Kemudian proses pengupasan kulit cangkang kakao dan menghasilkan biji inti kakao bernama nib. Nah, nib ini kemudian dilanjut dengan proses pemastaan atau digiling dan masih menjadi pasta kasar. Nah, kemudian biar menjadi halus ada proses selanjutnya, itu memakai alat namanya grinder atau melanger, itu biar menghasilkan pasta coklat yang lebih halus lagi. Nah, ketika ingin membuat coklat padat atau permen coklat, dengan alat itu juga bisa ditambahkan bahan-bahan tambahan lain seperti ada gula atau mungkin ada susu dan ditambah dengan butter. Itu selama durasinya 2 kali 24 jam. Kalau membuat pasta tadi 1 kali 24 jam, sehingga total untuk menghasilkan coklat sesuai dengan versi Wondis dengan tingkat kehalusan versi Wondis ini 3 kali 24 jam. Nah, setelah menjadi adonan coklat, itu ada lagi proses sebelum masuk ke cetakan namanya tempering. Ya, kebetulan kami belum mempunyai alat tempering tersebut karena memang harganya yang cukup lumayan dan kami belum mampu, tapi kami masih bisa melakukan dengan cara dan metode secara manual, yakni penstabilan suhu sebelum masuk cetakan, di mana suhu yang keluar dari mesin itu sekitar 50 sampai 60 derajat. Nah, itu kami lakukan proses menaikkan turun suhu di titik suhu 29 atau 30 derajat baru masuk cetakan. Kemudian dimasukkan ke lemari pendingin biar mudah lepas dari cetakannya. Nah, setelah dilepas baru proses packing. Produk Wondis juga berusaha menyatukan dan mengkombinasikan bahan-bahan unggulan lainnya yang ada di Kulon Progo. Produk yang dihasilkan Wondis diantaranya ada namanya coklat wisata. Nah, ini karena kemasannya bergambar tempat-tempat wisata unggulan yang ada di Kulon Progo, dan untuk varian rasanya juga menyesuaikan potensi yang ada di tempat tersebut. Contohnya Pegunungan Suroloyo itu rasanya kopi, kemudian Waduk Sermo itu rasanya gula semut, makamnya Gang Serang kita kasih rasa cabai karena sedikit harar-harar gitu ya. Kemudian ada coklat Pegagan. Nah, ini kita kasih gambar gerbang kandang Pegagan yang ada di Wondis Coklat. Kemudian gua Kiskendo, nah itu rasanya kacang dan sebagainya. Kemudian ada coklat Love for You, itu ada manisan kulit jeruk, ada gotu kola atau Pegagan juga, ini yang bar 80 gram. Kemudian ada kopi, ada kacang, gula semut, ya itu 5 varian itu. Kemudian ada juga coklat premium. Nah, coklat premium ini memang kami persembahkan untuk masyarakat yang memang pecinta coklat sejati menurut kami, karena memakai kadar kakao yang cukup tinggi dengan persentase yang sudah kami sediakan. Seperti ada dark itu ada 60%, 70%, 80%, bahkan 100% tanpa menggunakan gula sama sekali. Dan ada lagi varian milk yang dicampur dengan susu bubuk, ini 45%. Nah, turunannya kami ada coklat namanya Yokina. Ini turunan dari coklat 70% dan coklat milk 45% serta white coklat, dan kita kombinasikan dengan tambahan bahan lain seperti ada mete, ada almond, ada strawberry, ada mint, kelapa. Kemudian juga untuk cemilannya kami ada dodol coklat dan ada namanya granola coconut. Ini cemilan kekinian ala-ala granola, tapi bijinya kami memakai biji inti kakao yang bernama nib tadi, dibalut dengan gula kelapa, campuri kacang, sangrai, dan kismis. Kemudian ada minuman coklat bubuk. Ini ada bubuk original. Ada satu lagi namanya coklat, yakni minuman coklat dengan gula semut. Nah, ini tinggal siap seduh. Kemudian ada lagi yang tadi coklat Pegagan ya, dengan kemasan sesuai request dengan bijian tertentu.
Untuk harga cukup terjangkau, kami sediakan biasanya kalau ada kunjungan-kunjungan anak-anak itu dari harga 5 ribuan sampai harga tertinggi untuk kemasan regulernya itu sampai 60.000. Pemasaran produk kami ini dengan berbagai macam cara, baik online maupun offline ya. Kalau online seperti pada tuntutan masyarakat saat ini ada online shop, kami ada Shopee ya, Wondis Official. Kemudian kami juga kerjasama dengan reseller-reseller yang mereka penjualannya melalui online. Contohnya ada Jogja Bika. Nah, Jogja Bika ini mereka menjualkan di hampir seluruh marketplace, bisa dicek di Tokopedia, di Shopee dan lain sebagainya. Kemudian ada juga online kami pakai WA Bisnis. Di situ sudah tertera katalog produk kami, bisa langsung diorder seperti itu. Dan ada juga melalui media sosial, ada Wondis Coklat untuk Instagram maupun TikToknya. Di situ bisa juga order. Kemudian yang untuk offline, kami punya galeri produk yang menyatu bangunannya dengan rumah produksi, sehingga siapapun yang datang ke rumah produksi kami bisa melihat proses produksinya sekaligus membeli produknya. Kemudian satu lagi pemasaran kami ada melalui edukasi. Kami sudah mempunyai paket-paket edukasi yang kami sediakan dari anak usia dini sampai dewasa, baik perseorangan maupun secara kelompok. Contohnya ada paket ceria yang kami berikan kepada anak-anak dari usia sekolah PAUD sampai SMP. Di situ ada melihat prosesnya maupun terlibat, termasuk ada sedikit permainan tentang coklat, yakni menghias coklat. Kemudian ada paket serius. Paket serius itu biasanya untuk sekolah yang lebih tinggi jenjangnya dari SMA sampai kuliah, termasuk untuk organisasi masyarakat. Dan satu lagi ini khusus untuk akademisi, ada paket wawancara, paket magang maupun paket penelitian. Dan kami masih bisa melayani paket-paket khusus dan dengan durasi, materi, fasilitas khusus juga sesuai permintaan dari pengunjung. Kami ada 3 keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor yang lain terkait dengan produk kami. Yang pertama, kami ini memproduksi coklat dengan hati para perempuan yang tergabung dalam kelompok wanita tani bernama Pawon Gendis. Artinya kami ada pemberdayaan perempuannya, ekonomi keracyatannya. Yang kedua, kami mampu menerima orderan coklat custom, baik custom untuk kemasan maupun untuk varian rasanya, sampai maklun boleh dimarki oleh pihak lain. Yang ketiga, karena rumah produksi kami ini berada di wilayah perkebunan kakao itu berada, maksudnya ke perkebunan rakyat ya. Ini kami mampu mengedukasi dari hulu sampai hilir. Untuk kegiatan produksi, kami melibatkan anggota-anggota kami yang tergabung dalam kelompok wanita tani Pawon Gendis atau masyarakat yang terdekat di wilayah Wondis. Ini untuk kesehariannya ada tenaga kerja tetap itu ada 10 orang, tetapi kami bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan produksi. Jadi kalau misalnya kegiatannya banyak tamu ataupun orderannya melimpah, kami bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Kemudian untuk kapasitas produksi, ini setiap hari kami memang produksi, tapi karena memang durasi membuat coklatnya itu cukup lama dan setiap varian juga beda lagi durasinya, sehingga kami bisa menyampaikan kebutuhan biji kakaonya per bulan saja, yakni sekitar 70-100 kilo. Kalau disuruh milih apakah lebih menguntungkan jual biji kakao atau yang sudah diolah, jelas yang sudah diolah lebih menguntungkan karena ada peningkatan nilai jualnya baik dari segi hasil produk maupun dari packagingnya. Kemudian ada nilai sosial karena kegiatan produksinya kami melibatkan masyarakat, di mana ada upaya peningkatan perekonomian secara bersama-sama. Untuk saat ini saya belum target untuk ekspor karena saya menganggap bahwa Indonesia ini menurut data daya konsumsi masyarakat Indonesia kan masih sangat rendah terhadap coklat. Mirisnya kita ini adalah salah satu negara penghasil bahan baku untuk membuat coklat itu. Nah, saya punya mimpi bagaimana masyarakat Indonesia ini mampu menikmati coklat dari biji kakaonya sendiri. Jadi jangan diekspor dulu ya. Harapannya Indonesia ini mampu terus menghasilkan biji kakao yang berkualitas baik untuk mensuplai kebutuhan ke negara-negara lain maupun diolah di Indonesia. Dan untuk masyarakat Indonesianya, kami berharap coklat ini menjadi budaya baru di Indonesia dan mampu menikmati coklatnya sendiri dengan kualitas biji kakao yang baik maupun coklat yang sehat.
para pemirsa semuanya, silakan datang di Wondis Coklat, ada di Dusun Salak Malang, Kelurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Dan kalian bisa melihat bagaimana coklat itu kami produksi, kami open cooking, bisa terlibat dalam kegiatan produksinya juga, sekaligus bisa menikmati coklat hasil karya kita ada di kedai coklat. Nah, di situ varian menu-menunya kami telah sediakan, baik nyoklat, ngopinya masih tetap ada, cemilan lokalnya masih tetap ada, dan jangan lupa beli oleh-oleh juga sudah kami siapkan di galeri produk. Dengan mendukung kegiatan kami berarti terus serta membantu perekonomian petani dalam mewujudkan kemandirian pangan dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia. Seperti coklat yang meleleh di mulut, biarkan kebahagiaan meleleh di hatimu.